Good morning, good people. This is Mindset Day. Sorry. Kita bicara tentang mindset hari ini, tentang pola pikir, tentang cara pandang kita terhadap suatu hal di dalam bisnis tentunya. Karena ini adalah vlog tentang bisnis. Welcome untuk yang baru join di vlog saya. Welcome untuk yang baru jadi follower di vlog saya. I hope you enjoy the vlogs, right? So, mindset kali ini saya ingin mengangkat sebuah topik yang buat saya sangat personal sekali ya, karena apa yang saya lakukan setiap hari, saya meng-coach, saya men-training para pengusaha, lebih tepatnya meng-coach, mendampingi para pengusaha dari macam-macam industri, dan ternyata ada dua jenis cara pikir yang sangat kuat sekali yang melandasi mereka bergerak di dalam bisnis mereka. Ya, ada dua cara pikir yang sangat kuat sekali yang hari ini kita bahas plus and minusnya ketika mereka bergerak di dalam bisnisnya dia, apapun industrinya. Yaitu yang pertama kita sebut mindset sebagai realist. Realist itu berarti orang yang sangat sadar tentang kondisi dan fokus untuk kekinian. Jadi fokus tentang hari ini, fokus tentang besok lusa dan seterusnya, minggu ini dan in short terms ya. Realis sekali. Dan yang kedua adalah klien kami atau pengusaha-pengusaha yang berpikir tentang dreamer atau sebagai pemimpi. Ya, so are you a realist? Apakah ada seorang yang realis ataukah ada seorang dreamer? Nah, sebetulnya dua-dua ini ada dalam satu tubuh. Saya nggak pernah menemukan satu orang yang khusus hanya untuk fokus ke realis saja dan satu orang yang khusus atau fokus untuk beratnya 100% ke dreamer saja. I don't believe that kind of condition exists. Saya tidak percaya bahwa kondisi itu ada, tapi mayoritas Anda kemana? Ya, dalam spektrum pendulumnya, Anda adalah realis atau Anda lebih mayoritas ke dreamer. Yuk kita bahas ya, apa plus minusnya realis dan dreamer dan apa contoh-contoh di dalam tindakan dan keputusan pada saat berbisnis. Let's go. Oke, so yang pertama kita bahas yang realis dulu ya. What is realis? Realis adalah satu kondisi di mana Anda berpikir tentang problem dan Anda try to attack the problem pada saat itu juga. Ya, jadi Anda tidak berpikir tentang hal lain, Anda berpikir tentang what kind of trouble yang hari ini saya harus handle. What kind of problem yang ini saya harus tackle, gitu ya. Dan realis sangat praktis sekali ya. Realis sangat praktis, sangat taktis sekali, sangat smart, sangat cerdas. Kita bilang namanya street smart ya, sangat orang jalanan sekali. Ini basically realis ini adalah orang yang backgroundnya besar di jalan ya. Besar di jalan itu maksudnya bukan orang gelandangan ya, tapi maksudnya besar di jalan itu besar karena makan pengalaman ya. Besar karena makan pengalaman. Jadi misalkan dari dulu dia mulai punya satu gerobak, kemudian dia berkembang. Ini orang akan membentuk cara pikir realis. Apa contoh-contoh tindakan realis mereka? Mereka akan berpikir dengan sangat konkret tentang apa yang saya mesti lakukan. Jadi instead of mereka bertanya tentang why, mereka bertanya tentang how. Daripada mereka lebih sering tanya kepada saya sebagai coachnya adalah why, mereka tanya tentang how. Ya, bagaimana. Bagaimana caranya kita bisa memecahkan masalah tentang kompetitor, coach? Bagaimana caranya kita bisa memenangkan persaingan? Ke tetangga sebelah banding harga, gimana caranya saya bisa menghandle mereka? Ya, anak buah saya mencuri formula saya, kue saya, formula roti saya kalau bakery, gimana saya bisa menghandle dan seterusnya. Ini adalah praktis ya, realis berpikir tentang hal yang mereka harus pecahkan pada saat itu juga. Nah, plusnya adalah of course kita bisa plus dulu ya. Plusnya adalah mereka akan sangat mudah sekali berpikir solusi. Ya, ini bagus banget ya. Jadi kalau bisnis itu kan pasti banyak tantangan, mereka berpikir tentang solusi. Dan yang kedua, otak mereka itu adalah otak yang berpikir praktis. Artinya apa? Kelebihan yang kedua adalah mereka kalau diajak berpikir secara fundamental, secara baik dan benar, mana yang benar, mana yang salah. Orang ini kalau bahasa Surabaya itu namanya tatak gitu ya. Tatak itu artinya tepat sekali memutuskan benar salah. Jadi yang pertama itu adalah mereka selalu berpikir solusinya ini, solusinya. Kedua adalah jika ada kondisi yang sangat membingungkan, sangat galau, mereka lebih cepat memutuskan A dan B. Dan ini sangat penting di dalam bisnis karena kita butuh kecepatan, kita butuh agility, kita butuh kegesitan dalam bisnis, right? So
Itu positifnya. Yang negatifnya apa? Negatifnya para pemikir yang realis tidak suka, tidak bisa, dan merasa bukan tidak bisa, memilih tidak banyak-banyak merenungkan tentang planning masa depan. Mereka fokusnya hanya kepada planning masa kini, masa 1 bulan ini, 2 bulan ini, 1 tahun ini, maksimum setahun. Tapi mereka nggak bertanya tentang why, ya. Mereka tidak lagi bertanya tentang, mereka jarang bertanya tentang why coach, kenapa kok industri ini semakin kecil atau semakin membesar, atau industri ini seharusnya bagaimana ke depannya. Mereka jarang bertanya tentang why-nya, why saya eksis, kenapa industri ini ada, dan seterusnya. Why customer saya ada dengan saya, why supplier saya itu harusnya lebih dari satu, why cuma satu, dan seterusnya. So you get my point bahwa mereka jarang menanyakan tentang masa depan. Negatif yang kedua adalah makan untuk hari ini, ya. Jadi makan untuk hari ini. Realis sangat berpikir tentang kondisi sekarang. Jadi tidak bisa let me put it another way, ya. Realis berpikir secara project by project. Negatifnya adalah setiap project selesai mereka mulai dengan nol lagi. Mereka mulai dengan masalah yang sama, kemudian mereka akan move lagi. Selesai satu project, berikutnya mereka akan kembali lagi ke nol lagi, dan mereka akan move lagi, dan seterusnya. Sehingga mereka memiliki konsep yang tidak dalam bahasa banknya itu tidak ada yang namanya compound interest, tidak ada yang berkelanjutan, ya. Tidak ada konsep yang bunga berbunga. Apa yang dibuat itu ya untuk selesai saat itu juga. Oke, so itu negatifnya, ya. Jadi one by one. Oke, kita bicara tentang dreamer. A dreamer adalah orang yang berpikir lebih banyak tentang why. Ya, kebalikannya daripada realis. Mereka tentang why, mengapa. Ya, esensi daripada semua tindakannya itu harus disesuaikan dengan tujuannya. Kalau saya melakukan ini, dia akan tanya, apa untungnya? Mengapa saya melakukan ini? Apa untungnya saya masa depan? Ya, jadi ketika mereka berpikir tentang misalkan saya merekrut anak buah. Saya bilang saya mesti merekrut anak buah, coach. Kenapa saya mesti merekrut anak buah? Itu karena ABC. Jadi dia jelaskan kepada saya sebagai coachnya pola pikirnya dia. Saya merekrut anak buah bukan karena saya butuh dia membantu saya sekarang. Sebetulnya sekarang pun saya tidak perlu bantuan, saya bisa melakukan sendiri. Tapi mengapa saya merekrut anak buah? Karena saya berpikir nanti 5-10 tahun lagi anak buah ini akan menjadi tangan kanan saya. Ini contohnya. Jadi dreamer itu berpikir long term dan berpikir tentang compounding, bunga berbunga. Jadi kalau saya tanam sekarang, saya akan mendapatkan hasil yang berkelipatan di masa depan. Ya, kalau saya tanam sekarang, saya rugi sekarang. Kalaupun saya rugi sekarang pun saya oke. Yang penting saya tahu bahwa masa depannya ini akan berkelanjutan. Hasilnya akan bertumpuk-tumpuk untuk saya. Ya, salah satu tokoh yang saya bilang sangat keren itu adalah Henry Ford, ya. Henry Ford di zamannya itu berani membayar anak buahnya 2 kali lipat buruh, ya. Ini Henry Ford itu mobil Ford, ya. Buruhnya, pekerjaannya dibayar $5 per hari, itu 2 kali lipat dari rata-rata buruh UMR pada saat itu, ya. Di tahun berapa waktu itu saya lupa, ya. Tahunnya saya lupa maksudnya. Nah, Henry Ford ini seorang dreamer. Dia mengatakan bahwa saya membayar manusianya ini mahal karena suatu saat ketika mereka sudah mampu, mereka akan bisa beli mobil T. Mobil T series itu mobilnya Ford yang dia ciptakan sendiri. Jadi pada umumnya buruh assembling mobil tidak mampu membeli mobil yang di-assembling setiap hari. Henry Ford bilang kalau saya kasih mereka upah lebih tinggi, bukan cuma mereka setia, tapi yang akan membuat mereka mampu membeli mobil yang dia ciptakan sendiri. Dan ini membuat sebuah lingkaran ekonomi yang membuat Henry Ford adalah bilioner yang luar biasa di zamannya. Yang pada saat itu seorang bilioner masih jarang, kalau sekarang banyak bilioner in US dollar. Zaman itu Ford adalah salah satu bilioner yang pertama kali. Ada beberapa temannya lagi yang bilioner, tapi Ford is one of those first billionaires in US and in the world. Ya, jadi dreamer itu berpikir tentang masa depan. Nah, so plusnya adalah itu, ya. Plusnya adalah mereka mau mendapatkan hasil yang pertama adalah mereka akan mendapatkan hasil yang berkelimpahan ke depan. Berpikir tentang long term. Plus yang kedua adalah mereka tidak terlalu pusing, ya, tidak bisa dijatuhkan dengan mudah dengan kondisi yang pragmatis. Misalkan anak buahnya resign, kemudian down, gitu, ya. Tangan kanannya yang dibentuk kemudian mengkhianati, mereka down. Mereka tidak akan down, ya. Positifnya mereka tidak akan down dan mereka sangat berpikir long term. Negatifnya tentu kalau Anda dreamer, lebih cenderung ke dreamer adalah ada lebih banyak waktu untuk berpikir, lebih lambat dalam berpikir, memecahkan masalah praktis. Itu kadang-kadang kalau saya membantu klien saya yang dreamer, saya latih mereka di otot tentang how to handle things secara taktikal.
kebanyakan mereka sangat lemah di sini ya, lambat, bukan lemah tapi lambat, bisa tapi lambat. Mereka tidak langsung tatak gitu ya, tidak attack dengan cepat. Ya, kelemahan pertama adalah takes time untuk melakukan sesuatu yang praktikal dan tactical. Kelemahan yang kedua adalah mereka banyak sekali mendengarkan kata orang karena mereka membutuhkan banyak asupan ke dalam otak mereka untuk mempertimbangkan long term benefit. Mereka lebih banyak mempertimbangkan kiri kanan sehingga akhirnya kadang mereka bingung sendiri tentang apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Ya, jadi mereka banyak galaunya dalam waktu dekat karena mereka banyak mendengarkan orang lain dan mereka lebih sering mempertimbangkan pihak lain dalam berpikir. Ya, dan gitu. Anyway, plus satu lagi saya lupa ketinggalan tadi, yaitu mereka adalah seorang pembelajar yang ulung. Jadi mereka baca buku, mereka belajar, mereka berpikir masa depan. Ya, another negatifnya adalah mereka tidak terlalu karena mereka plusnya adalah nggak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di kondisi sekarang. Kadang-kadang mereka menyinggung orang banyak. Ya, kadang-kadang banyak dreamer yang nggak sengaja itu membuat statement yang anak buah yang sekarang merasa, "Loh, kok aku nggak dihargai ya?" Ya karena mikirnya ke depan, ya. Jadi anak buahnya merasa kayak saya ini kurang dihargai sekarang, ya. Sedangkan maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah anak buahnya dia itu penting sekarang, tapi dia berpikir dengan konteks masa depan. Ya, jadi mudah sekali untuk membuat orang salah paham dengan dia. Kenapa? Karena orang kebanyakan berpikir tentang kekinian masa sekarang, tapi mereka dreamer berpikir tentang masa depan. Ya? Oke, that's it guys. So, apakah Anda dreamer atau realis? Anda bisa taruh komen di bawah ini. Ya, Anda lebih cenderung ke realis atau dreamer dalam bisnis Anda. Masing-masing ada plus and minusnya dan masing-masing tidak bisa 100%. You have to have a realist inside you and you have to have a dreamer inside you. Oke, happy Monday guys. Selamat bekerja, selamat berkarya. Semoga hasil minggu kedua di bulan Maret ini semakin baik untuk perusahaan Anda. See you soon. Boom.